Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini kita akan membahas tentang materi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bagian 3 Bhinneka Tunggal Ika Unit 5 tentang stereotip, diskriminasi, dan bullying. Dan juga bagian 4 NKRI Unit 2 tentang cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai, guna melengkapi nilai penilaian sumatif akhir tahun ajaran 2022-2023. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulika Nabilah Putri Suwarto dari kelas 11 Perhotelan 4, nomor absen 35. Sekarang kita masuk ke materi bagian 3 Bhinneka Tunggal Ika Unit 5 tentang stereotip, diskriminasi, dan bullying. What is the stereotype? Apa sih stereotip itu? Nah, stereotip adalah suatu prasangka yang didasarkan pada penilaian atau anggapan berdasarkan karakteristik perilaku orang lain. Adapun karakteristik tersebut meliputi ras, jenis kelamin, suku bangsa, dan keterampilan komunikasi yang dimiliki seseorang atau kelompok sosial. Dikutip dari buku Konseling Lintas Budaya tahun 2019, karangan Diana Ariswanti Trining Tias, sebelum memberi stereotip pada orang lain, proses identifikasi akan dilakukan terlebih dahulu. Artinya, orang tersebut akan diidentifikasi sebagai bagian dari kelompok tertentu. Kemudian, akan diberikan penilaian atas dasar orang yang bersangkutan. Faktor penyebab munculnya stereotip. Yang pertama, dari lingkungan keluarga. Misalnya, ketika seorang ibu mengatakan bahwa anak perempuan harus bisa memasak dan laki-laki tidak, maka kedua anaknya akan menjadikan kalimat itu sebagai stereotip hingga dewasa yang kemudian diwariskan kepada anak-anaknya kelak. Yang kedua, faktor penyebab munculnya stereotip dari teman sepermainan. Jika seorang anak berteman dengan orang-orang baik, besar kemungkinan anak itu akan tumbuh menjadi orang yang baik pula. Begitu juga sebaliknya, seorang anak yang baik bisa jadi begitu buruk perangainya jika dia berteman dengan anak-anak yang perilaku dan sifatnya buruk. Jadi, di sini saya mengambil contoh stereotip secara global yang dimana konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Contohnya, orang Asia. Orang Asia ahli dalam seni bela diri dan pandai matematika. Mungkin beberapa dari kita ada yang berprasangka seperti itu, padahal kemungkinannya tidak semua orang Asia itu ahli dalam seni bela diri dan pandai matematika. Lalu ada orang Inggris. Orang Inggris menggemari teh dan sepak bola. Beberapa dari kita mungkin ada yang berprasangka seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa orang Inggris tidak ada yang menggemari teh dan sepak bola. Lalu di sini ada orang Perancis. Orang Perancis tidak pernah mandi, perokok berat, dan penakut. Mungkin dari kita ada yang berprasangka seperti itu. Tapi tidak semua orang Perancis seperti itu. Nah, dan masih ada beberapa contoh golongan yang mungkin beberapa dari kita ada yang berprasangka seperti contoh yang digambar, tetapi itu tidak benar adanya. Beberapa cara mengurangi terjadinya stereotip. Yang pertama, stereotip bisa dikurangi dengan mengubah pola pikir bahwa perbedaan di dunia ini merupakan hal yang biasa. Yang kedua, meningkatkan empati dan toleransi juga bisa mengurangi stereotip itu sendiri muncul. 3. Intensitas berinteraksi dengan kelompok tertentu hingga mengenal secara dalam atau mengupayakan hukum dan regulasi soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa berpengaruh besar dalam hal ini. Kita lanjutkan ke diskriminasi. What is the discrimination? Diskriminasi merupakan perilaku negatif atau membahayakan terhadap anggota kelompok tertentu semata-mata karena keanggotaan mereka dalam berkelompok tersebut. Swim dalam Bern 1991 menyatakan bahwa diskriminasi adalah tindakan negatif terhadap orang yang menjadi objek persangka seperti rasial, etnik, agama, sehingga dapat dikatakan bahwa diskriminasi adalah prejudice in action. Nah, sebagai contoh, mari kita lihat video berikut ini.
Bentuk diskriminasi yang sering dilakukan dalam kehidupan masyarakat adalah rasisme dan seksisme. Berikut ini penjelasannya. Rasisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, rasisme atau rasialisme merupakan paham bahwa ras diri sendiri adalah ras yang paling unggul. Ras lain di luar rasnya sendiri dipandang sebagai ras yang rendah. Selain itu, contoh lainnya adalah menutup peluang kerja bagi ras tertentu sehingga tidak ada kesetaraan dalam jenis pekerjaan tersebut. Seksisme. Seksisme merupakan tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Dalam hal ini, kecerdasan dan kekuatan fisik laki-laki dianggap lebih tinggi daripada perempuan. Contoh tindakan seksisme adalah anggapan bahwa perempuan tidak memerlukan pendidikan yang tinggi karena peran perempuan dibatasi hanya pada ranah domestik, seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, mengurus anak, dan lain-lain. Lalu, bagaimana sih cara mengatasi diskriminasi? Cara yang pertama yaitu menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Yang kedua, menyadari jika setiap manusia memiliki hak asasi manusianya masing-masing, termasuk bisa menjalani hidup tanpa perlakuan diskriminatif. Yang ketiga, mempelajari kebudayaan dan bahasa daerah lainnya agar lebih mudah memahami betapa indahnya hidup aman dan tentram tanpa diskriminasi. Yang keempat, membiasakan diri untuk tidak mudah mengejek, menghina, atau membenci hanya karena berbeda suku, agama, ras, status sosial, ataupun kebudayaannya. Yang kelima, menumbuhkan semangat dan jiwa nasionalisme. Lalu, kita lanjut ke bullying. What is the bullying? Bullying atau penindasan atau perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Sebagai contoh, mari kita lihat video berikut ini. What? Shot! Funny shot! Got your milk all over my titties. I forget to mention he has a really accurate slap shot. He's good. Do I have anything in my face? Oh, you got a little something right here. Yo, Point Break! Hey, come on, man, I'm just messing with you. Nothing personal, just do it to all the new kids. So, be cool? Kyle, look at... Oh, Gary! Hey! Come on, give me my phone back. Point Break? Oh, you can actually Give it back. Whoa! They didn't teach you any hockey in Cali? Give me my phone back. Whoa! Are you teaching manners in California? All you gotta do is say please. Please? That wasn't so hard, was it? Here, take it back. I want to get that looked at. Mortal enemy? Check. Lalu, bagaimana sih cara mencegah tindak bullying? Yang pertama, tunjukkan prestasi. Yang kedua, jalin pertemanan dengan banyak orang. Yang ketiga, tumbuhkan rasa percaya diri. Yang keempat, tidak terpancing untuk melawan. Yang kelima, jadikan bulian sebagai penyemangat kamu untuk sukses. Keenam, jangan tunjukkan sikap takut kamu ataupun sedih. Lalu, kita masuk ke materi bagian 4, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, Unit 2, tentang cara-cara penyelesaian sengketa secara damai. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu penyelesaian sengketa? Jadi, penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Nah, ada pun beberapa langkah-langkah yang diambil dalam penyelesaian sengketa. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama adalah negosiasi. Cara ini merupakan penyelesaian sengketa paling sederhana dan dianggap tradisional, tapi cukup efektif untuk mencegah konflik. Model penyelesaian negosiasi tidak perlu melibatkan pihak ketiga, melainkan fokus pada diskusi tentang hal-hal yang menjadi persoalan oleh pihak terkait. Perbedaan persepsi yang terjadi antara kedua belah pihak akan memperoleh jalan keluar dan memungkinkan mudah untuk dipecahkan.
Kedua, mediasi dan jasa baik-baik, or mediation and good offices. Mediasi tidak jauh beda dengan negosiasi. Hanya saja, yang membedakannya pada pelibatan pihak ketiga yang bertindak sebagai perantara untuk mencapai kesepakatan. Komunikasi bagi pihak ketiga itu disebut juga sebagai good offices. Yang ketiga, konsiliasi. Konsiliasi adalah upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga atau komisi, atau badan penyelidikan dan komite tertentu. Yang keempat ada penyelidikan atau inquiry. Pada 18 Desember tahun 1967, PBB mengeluarkan resolusi kepada anggota-anggotanya agar dalam proses penyelesaian sengketa internasional perlu metode yang disebutnya sebagai fact-finding atau pencarian fakta. Metode ini meniscayakan penyelidikan atau inquiry yang dilakukan oleh sebuah badan atau komisi yang didirikan secara khusus untuk terlibat aktif dalam proses pengumpulan bukti-bukti dan permasalahan yang dianggap menjadi pangkal sengketa. Kemudian, komisi itu mengungkapnya sebagai sebuah fakta disertai penyelesaiannya. Yang kelima, penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB. Dalam pasal 1 Piagam PBB, yang diantara tujuannya adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional, erat hubungannya dengan upaya penyelesaian sengketa antara negara secara damai. PBB memiliki lembaga internasional Court of Justice or ECJ yang memberikan peran penting dalam proses penyelesaian sengketa antar negara melalui Dewan Keamanan atau DK. Berdasarkan keterangan bab 6, DK diberi kewenangan untuk melakukan upaya-upaya terkait penyelesaian sengketa. Nah, ketentuan Konvensi PBB tahun 1982 tentang hukum laut. UNCLOS merupakan singkatan dari United Nations Convention on the Law Sea, suatu lembaga di bawah naungan PBB sejak tahun 1982. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui UU nomor 17 tahun 1985. Sejak saat itu, semua negara, termasuk Indonesia, yang menjadi bagian atau anggota PBB, wajib menaati peraturan yang terkandung dalam UNCLOS 1982 terkait aturan hukum laut. Nah, selesai sudah materi yang saya sampaikan. Saya memohon maaf jika dalam penulisan dan penyampaian saya ada yang kurang baik dan tidak berkenan di hati Anda. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya dan terima kasih. Have a nice day.